Marilah kita berdoa, kita siapkan hati mendengar firman. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih dalam rahmat anugerah-Mu yang telah memimpin kami beribadah pada pagi hari ini. Engkau memperkenankan kami, menyucikan, menguduskan kami, memuji, memuliakan-Mu dari pujian kami, bersyafaat di hadapan-Mu di dalam doa-doa kami, dan tibalah kami di dalam kesempatan menerima rahmat anugerah firman-Mu. Karena itu sekali lagi kami minta belas kasih-Mu. Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami untuk mendengar firman, yang membiarkan firman menyelidiki hati kami, menegur kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, memimpin langkah hidup kami. Beranugerah kepada kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap kami untuk terus mengikuti pembelajaran dari seri eksposisi kisah para rasul. Untuk kami boleh terus belajar, untuk kami boleh terus bertumbuh, mengenal Allah, mencintai Allah, dan melayani Allah sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membuka kisah para rasul 19. Saudara sekalian, di dalam minggu-minggu ini adalah tema reformasi, tapi tidak ada pembahasan khusus dalam reformasi. Kita melanjutkan seri eksposisi di dalam kita mengingat tentang anugerah Tuhan bagi gereja. Kita membaca kisah para rasul pasal 19, kita membaca bergantian dari ayat 1 hingga yang ke-20. Kita mengingat dan kita belajar dari kisah para rasul 19 ini tentang kuasa Injil yang mengubah hati. Bukan hanya sekedar tentang knowledge atau pengetahuan, tapi kuasa yang mengubah hati. Mari kita membaca secara bergantian sekali lagi kuasa Injil yang mengubah hati dari kisah para rasul 19 ayat 1 sampai 20. Mulai dari saya 1, demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Juga beberapa tukang jampi, tukang sihir Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir.
mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam eksposisi Kisah Para Rasul. Nah, pasal 19 ini mengisahkan permulaan babak baru perjalanan misi Paulus yang ketiga. Setelah di dalam pasal 18 dikatakan dia sudah selesai perjalanan misi yang kedua, lalu dia kembali ke Yerusalem. Dari Yerusalem di dalam pasal 18 ayat 23 dikatakan, lalu mulailah dia melangkah kembali ke Antioquia, lalu melaju kepada Galatia dan Frigia. Dikatakan di dalam pasal 18 itu dia tinggal beberapa hari saja di sana, kemudian berangkatlah dia ke Efesus. Nah, ini yang menjadi catatannya. Menariknya adalah ketika dia berangkat ke Efesus, muncul catatan di dalam ayat yang tadi kita baca, dia tinggal di sana 2 tahun. Maka kalau kita melihat secara perhitungan kalendernya, kira-kira pelayanan Paulus di Efesus ini antara tahun 52 ke tahun 55 Masehi menurut catatannya. Maka ketika dia mulai merintis jemaat di sana, bertumbuhlah jemaat di sana. Setelah dia 2 tahun menanamkan kebenaran, membentuk cara pikir, mengerti firman, lalu dia tinggalkan, dia lanjut lagi pelayanan ke tempat lain, sampai nanti kurang lebih 7-8 tahun kemudian, akhirnya dia ditangkap di Roma, dipenjarakan di sana. Sebelum kematiannya, dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Itulah surat Efesus yang ada di tangan kita sekarang. Nah, surat Efesus ini ditulis dari pemenjaraan di Roma sekitar tahun 60 ke tahun 62 Masehi. Nah, itu tahun-tahun menuju kematiannya Paulus. Nah, ini latar belakang dari perspektifnya Paulus melayani kota Efesus. Sekarang sebelum kita melihat konsep atau pembelajaran dari Kisah Para Rasul 19 ini, maka mari kita terlebih dahulu kita melihat polanya dari latar belakang kota Efesus. Kenapa sampai ini dicatat? Apa poinnya ini dicatat? Nah, untuk kita belajar itu, kita terlebih dahulu melihat konteksnya. Kenapa Paulus pergi ke kota ini? Bapak Ibu sekalian, Efesus adalah kota terbesar di Asia Kecil. Kalau kita sudah melihat bagaimana Paulus digerakkan Tuhan menuju ke daerah Eropa. Dia sudah melayani di Korintus, dia melayani di Filipi. Itu semua kota-kota kosmopolitan, kota-kota perdagangan, kota-kota tempat di mana orang-orang kaya dan orang-orang besar dari Roma ada di sana. Nah, sekarang khusus di daerah Asianya memang dekat sekali, ada yang namanya kota Efesus. Kalau sekarang secara peta itu di daerah Turki bagian barat dayanya. Jadi di situ kota Efesus berada. Sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalannya. Oh, banyak sekali. Kota ini adalah kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Maka dikenallah dia sebagai gerbang Asia karena pembelajaran dari perdagangan dari Eropa, perdagangan dari Asia, semuanya ketemu dari situ. Nanti yang dari Asia punya barang dibeli baru masuk kepada Korintus dan kota-kota yang di Eropa. Jadi titik temu seluruh barang perdagangan itu di sini. Makanya dia menjadi kota yang sangat berpengaruh. Tidak hanya itu, kota ini juga kota kosmopolitan, artinya kota yang sangat heterogen, banyak suku bangsa ada di situ, dan juga kota yang paling besar di Asia pada saat itu. Setelah kerajaan Roma, kota yang paling besar adalah kota Efesus. Korintus juga banyak orangnya, tapi tidak sebanyak ini. Efesus yang paling banyak, sekitar kira-kira pada zaman itu 250 sampai 300 ribu penduduknya. Saudara, dengan perbandingan kita sekarang ya memang itu kecil. Tetapi pada zaman itu dengan kondisi transportasi dan segala macam, ini kota yang sudah sangat besar. Biasanya kan satu tempat itu tribe, ya satu suku bangsa, ya paling berapa orang dan segala macam. Nah, ini kota besar 250 dan 300 ribu orang penduduknya. Ingat, ini juga perang, banyak orang mati kan ya, tapi masih bisa sebesar ini kotanya. Maka kota ini dikenal sebagai pusat intelektual dan budaya. Nah, menariknya di situ ada teater yang sangat besar, bukan di Roma tapi di kota Efesus. Teaternya di pinggir laut, tidak ada mic, bisa menampung, bikin seperti model bukit seperti kita kayak gini. Makanya Pak Tong juga bikin kayak gini ya. Itu bisa menampung sampai 25 ribu penonton.
Jadi mereka bisa bikin teater, drama, lalu nyanyi, nggak pakai mic saudara. 25.000 orang bisa dengar sekaligus. Berapa jeniusnya mereka bisa memperhitungkan arah angin laut sehingga waktu acara dibuat suara bisa sampai dan semua orang bisa dengar. 25.000 orang tanpa pengeras suara seperti ini. Kita paling 100 berapa ini? 100 sampai 110 orang sudah harus pakai mic seperti ini ya. Lah di sana desainnya bagaimana? Sangat jenius. Tidak hanya itu, bahkan terkenal sampai sekarang itu teaternya masih ada model bentuknya walaupun itu model mimbar-mimbarnya sudah hancur semua karena pernah gempa ya. Tetapi tidak hanya itu, puing-puing peninggalan dari perpustakaan Celsus juga masih ada di sana. Perpustakaan termasuk tertua di dunia dan terbesar di dunia pada zaman itu. Lebih dari 12 gulungan kitab. Dulu kan ditulis pakai gulungan-gulungan ya. Bagaimana sistem penomorannya, bagaimana sistem pembukuannya, penamaannya. Saudara kalau pernah kerja di perpustakaan sampai sekarang itu ribetnya nggak karuan. Bahkan ada khusus orang mengambil gelar doktor untuk perpustakaan. Untuk bagaimana menyusun per tema dan segala macam. 2000 tahun lalu sudah ada. Sekarang orang sampai harus kuliah doktor untuk ambil itu. 2000 tahun lalu sudah ada. 12.000 buku di situ bisa tersimpan. Bagaimana sistemnya sehingga kulitnya tidak rusak, catatannya tidak pudar. Jenius sekali memang tempat ini. Lalu di dalam hal ini bukan hanya mereka ada teater, mereka ada perpustakaan, mereka kota perdagangan, tetapi juga masyarakat di sana sangat religius dan sangat religiusnya sangat mistis. Mereka percaya kepada tahayul, mereka percaya kepada sihir. Makanya nanti dicatat di dalam Kisah Pertobatan yang tadi kita baca itu, mereka membakar buku-buku sihir mereka yang harganya 50 keping uang perak itu. Ada yang menarik sampai sekarang sisa bangunannya masih ada, termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu kuil Dewi Artemis, ada di kota Efesus. Di puncak kotanya, begitu indah. Menjadi pusat penyembahan kuno yang terbesar pada zaman itu. Lebih dari pilar-pilar besar di atas gunung, sampai itu pilarnya itu bisa 18 meter. Itu bukan sambungan batu, itu batu utuh. Bagaimana caranya bawa 18 meter pilar tingginya utuh bisa sampai ke situ puluhan biji. Jeniusnya bukan main. Maka ini yang mereka bisa lakukan di dalam zaman itu. Dan industri karena penyembahan terhadap Dewi Artemis itu begitu besar, maka industri perak itu menjadi sangat booming. Nanti di dalam ayat kita lanjutkan ke pembahasan ini dari ayat 21 sampai ke 23 itu muncul huru hara karena ini. Loh kenapa? Karena mereka ada perusahaan pembuat patung-patung Dewi Artemis yang kecil-kecil dari perak. Sehingga setiap kali orang pergi menyembah ke situ mau pulang bawa patungnya ke rumahnya. Nah ini yang dijualin segala macam. Tetapi karena Injil masuk ke kota Efesus, orang datang ke sana bukannya cari Dewi Artemis, akhirnya mendengar Injil dan bertobat, nggak jadi beli. Maka perusahaannya bangkrut dong, maka mereka ngamuk, dikatakan di dalam ayat 23, di dalam pembahasan selanjutnya, mereka berusaha membuat huru hara untuk menghancurkan Paulus karena bikin bisnis mereka hancur. Nah ini yang terjadi. Paulus tinggal di sana 2 tahun. Mengabarkan Injil, bahkan menggembalakan gereja Tuhan. Setelah dia melakukan pelayanan, dulu waktu pasal 18 di dalam perjalanan misi yang kedua, dia sudah singgah di kota ini sebelum dia pergi ke Yerusalem. Bahkan sebenarnya kota ini sudah tertarik kepada Paulus. Di dalam pasal 18 itu dikatakan, tapi waktu mereka bilang, please tinggallah di sini. Paulus bilang, tidak. Nah ini yang kemarin kita sudah bahas di dalam pembahasan sebelumnya. Bagaimana Paulus itu bergumul untuk pergi ke satu tempat. Bukan berdasarkan nyaman atau tidak nyamannya. Bukan berdasarkan konfirmasi orang terima atau tidak terima. Tapi di dalam kerelaan, kepekaan mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus. Ada tempat di mana dia ditolak, dia stay. Ada tempat dia disambut, dia malah pergi. Karena bukan tentang kenyamanannya. Bagaimana dia mengerti kehendak Allah. Tetapi dia tahu kota ini meresponi, maka muncul ayat di dalam pasal 18 ayat 20 dikatakan, kalau Tuhan berkenan, aku akan balik.
Dan benar memang di dalam perjalanan misinya yang ketiga dari Yerusalem itu dia melayani di Galatia, dia melayani di Frigia, mulai meneguhkan kembali iman jemaat yang pernah dilayaninya. Tuhan pimpin dia ke Efesus dan tinggallah dia di sana 2 tahun. Pimpinan Tuhan memimpin Paulus kembali ke Efesus. Lukas menuliskan, menarik sekali, eskalasi perkembangan pelayanannya Paulus. Kalau kita membaca, memperhatikan dari eksposisi kita dari pasal-pasal 9 Paulus melayani, biasanya dikatakan, maka tinggallah dia beberapa hari lamanya di situ. Atau kalimat yang lain, maka tinggallah dia di beberapa minggu di kota itu. Atau makin eskalasi lagi, di dalam pasal-pasal 16 dan segala macam mulai dikatakan, dia tinggal beberapa lama di situ, beberapa bulan. Tetapi kali ini muncul eskalasi yang lebih besar. Dikatakan tinggallah dia di sana 2 tahun. Lukas mau menyatakan bahwa ini puncak, tanda petik ya secara fenomena, puncak karirnya Paulus. Di satu kota besar, satu-satunya kali di mana dia bisa diterima, tidak ada tantangan penganiayaan untuk dia sebebas-bebasnya mengabarkan Injil. Bahkan bukan hanya di sinagog, di tempat sekolahnya orang Yunani. Nah itu yang kita lihat tadi, dia masuk ke Tiranus punya kelas, itu kelas filsafatnya. Nanti kita lihat di bawah ya. Dia bisa di sana mengajar setiap hari selama 2 tahun, bahkan ditulis sampai seisi kota dengar dia. Saudara nggak gampang. Buka kelas setiap hari sampai seisi kota bisa datang. Wow, ini powerful sekali. Nanti kita lihat ya. Maka ini yang terjadi di dalam pelayanannya Paulus. Sampai dikatakan bahwa nanti setelah Paulus meninggal, maka dia begitu concern dengan jemaat di Efesus. Nanti surat Timotius muncul karena Timotius yang akan dipersiapkan Paulus untuk meneruskan pelayanan di kota Efesus. Sebegitu concernnya dia tidak pikirkan kota lain siapa, tidak perlu dicatat. Tapi khusus kota Efesus sampai muncul surat Timotius untuk meneguhkan hati Timotius anak muda yang akan meneruskan pelayanan di Efesus. Kenapa begitu concern? Karena dari kota inilah kelak menjadi pusat penyebaran Injil ke seluruh daerah Asia. Nah ini rahasianya ternyata. Makanya begitu concern mempersiapkan kota Efesus. Karena dari kota perdagangan ini ketika orang pulang kembali mereka akan menjadi penginjil-penginjil. Siapa yang dipersiapkan untuk membentuk mereka? Maka Timotius yang dipakai. Itu pengantarnya. Tapi sekarang kita mau melihat poin apa yang kita mau belajar dari kisah para rasul 19 ini. Setidaknya Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah Injil di kota Efesus. 3 hal yang mau kita sama-sama renungkan apa yang Tuhan mau kita boleh belajar melihat kembali kedalaman Injil dari narasi di tengah-tengah kota Efesus. Apa 3 hal itu? Pertama, melalui kisah yang tadi kita baca kita boleh belajar melihat bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang asing, tapi sekali lagi untuk Tuhan mau kita benar-benar mengingat dan menanam hal ini dalam hati kita. Bahwa yang mau dinyatakan oleh Lukas melalui kisah di dalam jemaat di Efesus, berita dan kuasa Injil adalah berita yang membawa orang kepada kebenaran. Ya iyalah udah tahulah. Nabi, mari kita selami sekali lagi ya. Apa arti kita menerima berita Injil? Apa arti kita menerima dan mengalami kuasa Injil? Yaitu kita mengalami kebenaran dalam hidup kita. Ini yang Lukas mau kasih tahu. Maka di mana kita bisa melihat itu? Mari kembali ke dalam kisah kota ini. Di kota itu sebenarnya sudah ada bibit orang percaya. Tadi kita lihat ya, waktu Paulus datang ke situ, ketemu 12 orang. Siapa 12 orang ini? 12 orang ini adalah murid dari yang menerima ajaran Yohanes Pembaptis. Diperkirakan orang ini menerima pengajaran dari Apolos. Pasal 18 kan dibilang, kucuk-kucuk waktu Paulus di Korintus, dia tidak jadi, cuma singgah sebentar ke Efesus, lalu dia langsung pulang. Tinggallah di sana Priscilla Aquila. Waktu Priscilla Aquila di Efesus, datanglah seorang yang fasih lidah. Ini bukan fasih lidah pinter ngecap ya. Kata fasih lidah dalam konteks saat itu benar-benar orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Namanya Apolos. Mulailah dia mengkabarkan berita. Berita apa yang dikabarkannya? Berita ajaran Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita akan lihat ya di dalam kitab Injil itu dikatakan
Maka banyak orang yang menerima ajaran Yohanes Pembaptis, salah satunya muridnya yaitu Apolos sangat mencintai kebenaran, maka dia berusaha untuk keliling terus memberitakan. Memang dia memberitakan masih kepada orang Yahudi saja. Maka orang-orang Yahudi di Efesus mendengar hal itu, lalu Apolos memberitakan itu. Kita sudah baca, Priscilla Aquila panggil dia, kasih tahu dia tentang ajaran yang benar. Tidak berhenti di ajaran baptisan Yohanes Pembaptis, tapi justru dari situ dibawa kepada Kristus. Apolos menerima, dia orang pinter, dia orang yang sangat belajar filsafat, dia dari Alexandria, tapi dengan rela menerima teguran dari orang awam seperti Priscilla Aquila yang telah menerima pengajaran dari Paulus. Singkat cerita, setelah Apolos menerima hal itu, maka dia pergi ke Korintus mulai kabarkan Injil di sana. Tetapi orang yang sudah dengar ajaran Injil yang pertamanya dia dari versinya Yohanes Pembaptis bagaimana? Belum sempat dibenahi pikirannya. Nah inilah mereka yang tinggal di Efesus. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Mereka bertemu dengan Paulus. Mereka hanya mengenal baptisan Yohanes, yaitu berbicara tentang panggilan pertobatan sebab kerajaan Allah sudah dekat, Mesias akan datang. Itu kan yang ulang-ulang dikatakan Yohanes. Tetapi waktu Paulus tanya, jangankan mengalami, tahu berita Roh Kudus pun mereka belum. Tadi dikatakan, apakah kamu mengenal Roh Kudus? Mengalami Roh Kudus? Belum, kami pun tidak pernah dengar tentang Roh Kudus. Nah ini yang terjadi dalam mereka ya, mereka belum pernah dengar. Mereka percaya akan panggilan pertobatan. Mereka sadar akan tentang teguran dosa itu tidak main-main. Oh iya, mereka mau sungguh-sungguh menghidupi itu. Karena memang tuntutan perjanjian lama demikian. Sehingga mereka tahu bahwa panggilan pertobatan itu adalah untuk hadirnya kerajaan Allah. Karena tuntutan atau panggilan perjanjian lama, Mesias akan datang. Ditandai dengan apa? Pertobatan umat Tuhan. Maka disitulah sang Raja Mesias akan datang. Ini yang mereka harapkan. Jadi mereka sudah menerima pengajaran dari Yohanes Pembaptis. Dan besar kemungkinan karena Yohanes Pembaptis pernah bilang dan karena peristiwa besar di Yerusalem, maka besar kemungkinan di telinga mereka memang tidak asing mendengar tentang Yesus. Berita tentang Yesus yang mati dan bangkit, orang-orang di Yerusalem tiba-tiba bertobat 3.000-an orang, mereka pasti pernah mendengar hal itu, pernah dengar. Tetapi di dalam pikiran mereka sebatas mengerti bahwa Yesus itu adalah pengajar lanjutan setelah Yohanes yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi bagi mereka Yohanes Pembaptis itu seperti seorang nabi, Yesus pun seperti seorang nabi. Tidak lebih dari hal itu. Ini yang ada di kepala mereka. Maka di dalam hal itu ya mereka berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan mau hidup bagi kerajaan Allah. Tetapi mereka sendiri belum mengenal, belum mengalami arti dari karya Kristus di dalam kehidupan mereka, arti dari mengerti dan mengalami kematian dan kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus atas mereka. Mereka tidak ngerti. Jadi muncul pertanyaan, jadi sebenarnya mereka sudah lahir baru sih atau belum? Jawabannya memang belum. Tapi benih itu sudah ditanam dalam hati mereka. Maka Paulus menjelaskan kepada mereka arti dari kabar Injil, menjelaskan kepada mereka tentang arti dan kuasa dari Roh Kudus. Bahwa Paulus kasih tahu kepada mereka, tadi kita baca, baptisan Yohanes itu hanya menunjuk ke depan, kata Paulus. Bahwa melalui teguran panggilan pertobatan supaya kamu sadar Mesias yang akan datang. Oke, ini satu pelajarannya. Tetapi tidak bisa berhenti di situ. Maka Paulus mengasih tahu sementara baptisan dalam nama Yesus justru itu menunjuk ke belakang. Baptisan Yohanes menunjuk ke depan, Mesias akan datang. Sekarang baptisan Yesus menunjuk ke belakang. Bukannya ke belakangnya Yohanes, tapi yang sudah di depan itu sekarang sudah digenapi. Bahwa ke karya Kristus yang telah menggenapi keselamatan yang sudah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Sang Mesias akan datang, sudah datang. Sang Mesias sudah menyatakan kerajaan Allah, sudah. Di mana? Yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit. Yang ini dijelaskan tadi dalam ayat 5 ya.
dan mendengar berita itu mereka berespon. Mereka mengerti Injil dan kemudian mereka dibaptis dan mereka dikatakan mengalami Roh Kudus dalam hidup mereka. Secara teologisnya, saya simpulkan dulu. Jadi ternyata kita boleh belajar melihat baptisan Yohanes bukan bertentangan dengan baptisan dalam nama Yesus. Tidak. Tetapi baptisan Yohanes itu belum komplit, belum sempurna. Karena justru baptisan Yohanes itu ada in konteks. Sekarang ada enggak? Enggak ada lagi. Tetapi pada saat itu Yohanes Pembaptis harus datang terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi semua orang sadar akan kedatangan Kristus, kedatangan Mesias. Ya, saat itu mereka dibaptiskan untuk menyadari kedatangan akan Mesias. Maka itu belum komplit. Maka secara progresif berkembang sampai kepada Kristus datang, Kristus mati, Kristus bangkit, Roh Kudus turun. Disitulah kesempurnaan dari apa yang diberitakan oleh Yohanes bahwa Yesus adalah juru selamat. Di dalam Yesus kita ditebus, maka dibaptiskan di dalam Kristus, kita telah dipersekutukan dengan Kristus dan beroleh keselamatan. Ini arti secara teologisnya yang dikoreksi dari pikiran mereka. Mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka bukan orang-orang yang mau beriman asal-asalan. Tetapi mereka juga bukan menjadi seperti orang Farisi yang fanatik dengan pengertian mereka, tidak mau open. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terbuka untuk terus menyelidiki kebenaran. Itu sebab Allah bekerja dan Roh Kudus mengubahkan hati mereka. So, poinnya apa dalam poin pertama ini? Ini yang kita mau lihat secara perenungan untuk kita melihat ke dalam diri kita. Apa arti berita Injil, kuasa Injil membawa orang kepada kebenaran? Mari kita lihat secara kesimpulannya. Di dalam poin pertama ini, maka kita melihat melalui kisah 12 murid. Bapak Ibu sekalian, pertobatan mereka sudah mereka alami di awal, yaitu mengalami pertobatan meninggalkan dosa. Itu baik, baik. Pertobatan meninggalkan dosa itu penting, penting. Tetapi ketahuilah, ini yang jadi masalah. Jika orang bersubstansi menekankan pertobatan hanya urusan tinggalkan dosa, lalu menjadi baik, lalu berhenti di situ, maka ini kecelakaan. Maka ini bukan Injil. Baik memang orang memang harus meninggalkan dosa. Tetapi itu tidak cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan. Karena akhirnya bersandar kepada keberadaan diri, kekuatan diri untuk mendapatkan keselamatan dari usaha. Saya percaya kita semua tahu ini ya, tidak asing buat kita ya. Tetapi Paulus mau menekankan di dalam hal ini kepada kita sekarang untuk kita boleh mengerti dan kita bawa untuk beritakan kepada orang. Tanpa penebusan Kristus, pertobatan orang berpaling dari kehidupan yang dulu berdosa menjadi baik. Tapi tanpa Kristus, dia tetap di dalam kehidupan yang berdosa tidak dapat keselamatan. Loh, orang udah jadi baik kok Pak, masa tetap binasa? Karena Alkitab sudah bilang kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mau sebaik apapun kita sudah najis dalam dosa. Ya baik itu baik. Ya baik itu menjadi berkat, and yet kebaikanmu tidak dapat menebusmu dari dosamu. Maka di luar penebusan Kristus tidak ada kebaikan yang bisa menyelamatkan. Tetapi di dalam keselamatan justru kebaikan atau perubahan hidup menjadi dampak. Nah kemarin saya sampaikan ini di Persekutuan Pemuda dalam seri Etika Kristen. Bapak Ibu sekalian, agama menjadikan moral menjadi jalan keselamatan. Kriteria beroleh keselamatan, moral, perubahan dari dosa menjadi baik. Lantas apa bedanya dengan kekristenan? Kita tidak melihat moral menjadi jalan menuju keselamatan. Tetapi kita melihat justru buah dampak dari keselamatan, pimpinan dan jalan dari hidup yang sudah diselamatkan, moralnya diubahkan. Terbalik ya, lihat ya. Agama melihat moral menjadi jalan menuju keselamatan. Kita tidak melihat demikian. Justru karena anugerah keselamatan, kita dipimpin untuk mengalami perubahan moral. Ini prinsipnya.
Inilah keselamatan itu. Jadi ketika seorang mengalami perjumpaan dengan anugerah keselamatan di dalam Kristus, masuk ke dalam hidup baru oleh pimpinan Roh Kudus, maka orang itu mengalami perubahan untuk diubahkan, ditarik keluar dari dosa menuju kehidupan baru. Secara teologi reform, kita sedikit belajar inilah yang disebut dengan ordo salutis. Ordo keselamatan. Apa itu ordo keselamatan? Maka kita memiliki perbedaan kualitatif di dalam mengerti keselamatan. Agama mengatakan seseorang itu bertobat dulu, baru dia bisa mengalami hidup yang baru. Bagus kan ya? Ya iyalah, kalau nggak bertobat bagaimana hidupnya berubah? Kalau dia nggak bertobat bagaimana hidupnya hidup baru? Logika ini bagus sekali. Tetapi sebenarnya logika ini sama sekali tidak masuk akal. Kenapa? Bagaimana orang yang sudah mati dalam dosa memiliki potensi untuk bertobat? Sendirinya mati, dia tidak bisa mengupayakan keselamatannya. Bagaimana dia mengupayakan pertobatannya? Sekalipun dia bisa mengupayakan perubahan hidup, dulu narkoba, sekarang tidak narkoba. Dulu seks bebas, sekarang tidak seks bebas. Tetapi mindset belenggu dosa itu dalam status dia mati, dia tidak bisa ubah. Itu sebab di dalam ordo keselamatan kita boleh mengerti, lahir baru dulu, maka bertobat. Artinya karena karya Allah di dalam karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang membawa kita menyadari keselamatan di dalam Kristus yang telah disediakan oleh Bapa, kita disadarkan, kita diubahkan menjadi baru, hidup. Waktu kita hidup baru, di situ kita sadar kita berdosa. Maka ketika kita sadar kita berdosa, maka disitulah kita memiliki potensi untuk bertobat. Dari mana potensi bertobat ini? Karena hidup. Bagaimana bisa hidup? Karena dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Jadi di dalam ordo keselamatan kita boleh mengerti lahir baru memimpin kepada pertobatan. Nah, mindset inilah yang dibukakan Paulus kepada para murid. Ini bukan orang-orang bodoh, ini orang belajar, tetapi terbalik sedikit chaos semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mau dikatakan di sini adalah apa? Pertobatan yang sejati justru didasari oleh kebenaran, dicelikkan pikiran. Jadi langkahnya orang mengalami pertobatan bagaimana? Dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Bagaimana orang bisa dilahirbarukan oleh Roh Kudus? Karena mendengar berita Injil. Nah, Paulus jelaskan ini dalam kitab Roma. Sungguh anugerah Allah begitu besar ketika orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku percaya, maka dia selamat. Tapi bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak bisa dengar? Jadi pertobatan yang sejati terjadi sebagai tanggung jawab manusia karena karya Roh Kudus melahirbarukan. Tapi Roh Kudus melahirbarukan seseorang tidak tiba-tiba kucuk-kucuk tring, tiba-tiba lahir baru. Tetapi karena mereka mendengar Injil kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada karya Roh Kudus melahirbarukan. Tanpa lahir baru karya Roh Kudus tidak ada pertobatan sejati. Lihat tahapannya ya, sesederhana ini and yet seserius ini. Maka tanpa kebenaran, tanpa pengetahuan tidak ada pertobatan. Jadi jangan berpikir menjadi Kristen itu menjadi bodoh. Pengalaman-pengalaman supranatural, mistis. Tidak. Seluruh peristiwa pertobatan hanya terjadi karena peristiwa pengalaman akan Injil. Pengalaman akan berita, pengalaman akan kebenaran. Akan tetapi bukan berhenti pada pengalaman tentang knowledge, pengetahuan. Melainkan kebenaran itu, berita Injil itu bekerja mengubah hati manusia untuk membawa manusia datang kepada Kristus. Itu arti pertobatan yang sejati. Maka kalau ditanya, saudara, apa arti engkau bertobat? Engkau mengalami Tuhan. Apa arti engkau mengalami Tuhan? Jangan berhenti di situ. Engkau mengalami kebenaran. Sekarang kalimat ini terlalu dipoles. Wah, puji Tuhan, saya mengalami Tuhan. Tapi kata mengalami Tuhan pada zaman ini sudah tereduksi kepada pengalaman-pengalaman mistis. Yaitulah naik ke sorga, jiwa terangkat dari tubuh, minum-minum kopi dengan Yesus dan seterusnya kalimat itu. No, Alkitab mengatakan kesadaran mereka mengalami pertobatan karena mereka mengalami kebenaran dalam hidup mereka. Jadi tetap
yang namanya pertobatan tidak bisa mengkompromikan kebenaran. Justru Alkitab mau kasih tahu melalui peristiwa ini sekali lagi. Iman yang sejati hanya timbul dari kebenaran yang sejati. Saya tidak sedang mengajak kita menjadi orang-orang yang sinis, menjadi orang-orang yang nyinyir kepada orang-orang yang tersesat. Tapi saya mengajak kita untuk sama-sama menangis, mengkoreksi diri arti pertobatan kita, dan mendoakan tentang orang-orang yang tersesat di dalam gereja-gereja palsu, yang terus menawarkan euforia, utopia, mimpi-mimpi kosong tentang pertobatan palsu tanpa kebenaran. Saudara, begitu banyak kita enak duduk di dalam satu gereja yang terus ajar moral. Ada amin saudara, Yesus mengasihimu, enak, enak. Tapi apa buahnya? Tanpa memimpin kepada perubahan hidup. Itu bukan keselamatan, karena bukan mengalami pertobatan dalam kebenaran. Kembali dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini kita boleh melihat iman yang sejati timbul dari kebenaran. Pertobatan yang sejati karena Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus melahirbarukan karena melalui kehidupan orang yang mengalami kebenaran, mendengar Injil. Di dalam Kisah Rasul 12, murid-murid di Efesus, di dalam kisah ini 12 murid-murid di Efesus ini, tanda keselamatan mereka apa? Setelah mereka mengalami ini, dikatakan memang sengaja dicatat, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka berbahasa lidah dan bernubuat. Saudara perhatikan, bagian ini saya kunci, bagian pertama ini saya selesaikan di sini. Peristiwa tentang mereka lahir baru, lalu dikonfirmasi Roh Kudus turun atas mereka melalui sebuah peristiwa mereka berbahasa lidah dan bernubuat, ini bukan dicatat untuk menandakan sebagai sebuah normatif untuk kehidupan gereja selanjutnya. Maksudnya bagaimana? Jangan berpikir karena ada konfirmasi seperti ini, maka setiap kali orang bertobat, dipenuhi Roh Kudus, tandanya apa? Dia harus berbahasa lidah dan dia harus bernubuat. Oh tidak. Kenapa tidak? Orang Alkitab catat kok, mereka mengalami Roh Kudus, tandanya apa? Dipenuhi Roh Kudus, berbahasa lidah dan bernubuat. Saudara perhatikan, kalau memang ini normatif, artinya semua orang harus mengalami peristiwa yang sama, kenapa di dalam kisah pertobatan yang lain, Paulus tidak catat orang mengalami hal ini? Kenapa hanya 3 kali orang mengalami hal ini? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mula-mula, di dalam pasal 5, jemaat di Samaria, dan sekarang di dalam jemaat Efesus. Khususnya bukan kepada seluruh jemaat Efesus. Nanti kan Paulus injili lagi kan ya, sampai kepada orang-orang Yunani. Tapi yang dicatat mengalami cuma yang 12 ini. Jadi jangan digeneralisasi, jangan dinormatif, semua orang harus mengalami ini. Maka kita harus mengertinya di dalam konteks. Pertama, dahulu kita sudah bahas, kenapa di Yerusalem harus mengalami ini? Karena peristiwa pertama Roh Kudus turun untuk menunjukkan bahwa kuasa itu nyata di tengah-tengah dunia. Lalu kepada Samaria, karena ini pertama kali Injil keluar dari Yerusalem dan Samaria itu bagian dari 12 suku yang sudah terpecah. Sekarang menjadi motif penebusan. Sekarang kembali ke dalam hal ini, kenapa 12 murid Yohanes harus mengalami ini? Kembali kepada motif Kisah Para Rasul pasal 2, yang namanya berbahasa lidah bukan bahasa-bahasa yang tidak jelas, tapi mereka mengabarkan Injil. Dan dikatakan mereka bernubuat, nubuat itu bukan tanda-tanda hari depan. Kata nubuat menyatakan tentang kuasa Allah yang sedang bekerja. Artinya apa? Lihat apa yang terjadi. Yang mau dituliskan oleh Lukas di dalam hal ini menyadarkan kita. Dahulu mereka mengalami pertobatan, tapi tanpa kelahiran baru. Maka pertobatan mereka baik, tapi tidak menyelamatkan. Justru sekarang mereka mengalami penyempurnaan dari apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Kristus. Maka mereka sadar sekarang pertobatan yang sejati bukan perbuatan mereka, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam mereka. Berita yang sejati bukan berhenti kepada panggilan pertobatan seperti teriakan Yohanes Pembaptis, tapi sekarang di dalam roh mereka mengabarkan Injil yang sejati. Itu sebab, sekali lagi, ini meluruskan konsep pertobatan dan kerajaan Allah dari pemikiran mereka yang masih sangat terbatas dari berita Yohanes Pembaptis.
maka mereka harus mengalami ini untuk disadarkan. Sekali lagi saudara, ini mereka bukan orang biasa. Mereka ini orang yang setia pergi kabarkan Injil. Tapi Injil mereka tidak final, maka mereka harus dibawa ngerti, dan ketika mereka mengalaminya, mereka ikut bersama Paulus untuk pergi ke sinagog untuk terus kabarkan Injil. Tapi apakah orang-orang yang menerima Injil di sana harus mengalami seperti mereka lagi? Tidak. Nah, ini yang kita harus pahami. Jangan sempitkan pengalaman keselamatan yaitu mengalami manifestasi-manifestasi. Tidak ada itu. Even bahkan pengalaman tentang bahasa lidah pun kita sudah bahas di dalam sebelumnya, bukan tentang satu kalimat-kalimat yang tidak dimengerti dan liar, karena ada kriterianya. Jadi jangan lagi seperti yang tadi saya katakan di intro, itu bukan pengalaman Roh Kudus, itu kundalini dari Hinduisme. Kita tidak menerima itu di dalam Injil. Kedua, apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, apa arti kuasa Injil, yaitu kuasa yang membawa orang kepada kebenaran yang memimpin kepada pertobatan. Yang kedua, Injil diberitakan bukan dengan kemampuan persuasif manusia, bukan mengandalkan hikmat manusia, tapi Injil dinyatakan dengan kuasa Allah. Apa poin kalimat ini? Saudara sekalian, bukan karena Paulus orang pintar maka dia dipakai Tuhan. Tapi Lukas mau membawa kita kepada kesadaran. Pemberitaan Injil itu dinyatakan Tuhan lewat setiap kita yang sudah diselamatkan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasa Allah yang menyertai kita. Dikatakan bahwa setelah dia mengabarkan Injil kepada 12 murid Yohanes, Injil itu tidak berhenti di situ. Dia lanjut memberitakan ke seluruh kota Efesus. Mulai dari mana? Ya, seperti pola biasanya, Paulus berusaha meyakinkan orang di sinagog. Mereka berbicara tentang kerajaan Allah. Dia berapologetik dengan orang-orang Yahudi di sinagog. 3 bulan masih orang terus dengar. Tapi setelah 3 bulan mulai muncul penolakan dari beberapa orang saja. Tapi apa yang dikatakan di situ? Di dalam ayat 9, mereka mengumpat jalan Tuhan. Kata mengumpat, mereka menghina jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu kata yang dipakai bagi pengikut Kristus. Jadi artinya orang-orang Yahudi itu menghina para pengikut Kristus. Mereka mengatakan itu bidat, mereka mengatakan ini penyesat dan segala macam. Maka supaya para murid tidak terkontaminasi dengan ajaran itu, maka Paulus memutuskan langsung memisahkan murid dari golongan tersebut karena orang-orang itu menolak Injil. Orang-orang itu menolak karya Roh Kudus, maka dipisahkan. Lantas dipisahkan, mau lanjut di mana? Sinagog sudah tutup pintu untuk mereka. Tidak habis pikir. Nah, ini yang namanya Paulus terus bergumul untuk meminta hikmat Tuhan. Satu-satunya kali dia boleh melakukan hal ini di kota Efesus. Di tempat lain dia pernah pergi ke Areopagus, setelah itu dia ditolak dan dia diusir. Tapi di sini dikatakan apa? Setelah dia ditolak di sinagog, dia pergi mencari orang-orang Yunani. Setelah dia ditolak oleh Yahudi, dia pergi mencari Gentiles. Meskipun ditolak, di sini kita sadar, saudara, berita Injil tidak pernah bisa dibendung. Saudara jangan takut, ketika saudara ditolak, jangan takut. Karena Injil tidak bisa dibendung. Di satu pihak mungkin kita menjadi sedih karena orang yang menolak. Di satu pihak mungkin kita kecil hati karena kita tidak bisa menang menyatakan perdebatan dengan orang. Karena memang bukan itu panggilannya kok. Paulus sendiri pernah dikatakan si peleter, dia ditolak dan dia pergi. Dia tidak menang dalam perdebatan itu, tidak harus soal menang kalah. Tapi bagaimana kita mengerti bagaimana kuasa Allah menyertai kita mengabarkan tentang kasih Kristus. Ini poinnya. Maka kalau kita menunda, menolak hanya gara-gara ketakutan dan segala macam, kita sedang menolak kuasa Injil itu bekerja dalam kita dan melalui kita. Nah, ini kecelakaan besar orang Kristen. Saya percaya Injil, saya tahu Yesus Tuhan Juru Selamat, and yet kita menolak kuasa Injil itu bekerja melalui kita untuk kita kabarkan Injil. Dengan segala alasan, takutlah, tidak mampulah, maka Paulus, firman Tuhan mau kasih tahu di sini, no, jangan. Maka Tuhan memimpin dia, dikatakan Paulus pergi melayani di ruang kuliah Tiranus. Itu ruang kuliah umum seperti universitas, ada aula umumnya yang biasa dipakai untuk kelas filsafat Yunani. Di situ orang bisa berceramah dan bertanya jawab secara bebas.
Maka di dalam sistem pendidikan mereka itu ada jamnya. Jadi kelasnya itu pagi sama sore. Paginya itu jam 7 sampai jam 10-an begitu mereka kelas. Lalu setelah itu mereka istirahat. Jadi orang Yunani itu tahu yang namanya tidur siang. Mereka sangat menjaga tubuh. Menarik loh orang Yunani ya. Maka momen itulah yang dipakai Paulus di saat tempat itu kosong, rata-rata di dalam sistem pendidikannya filsafat Yunani, jam 11 sampai jam 4 sore itu time break, jam istirahat. Maka Paulus pinjam atau sewa tempat itu, jadi pagi hari kemungkinan besar dia masih bekerja menjual tenda, setelah itu jam 11 sampai jam 4 sore dia mulai mengkabarkan Injil. Saudara ingat polanya, kalau di sinagog dia pakai sistem perjanjian lama kan ya, untuk membawa orang Yahudi ngerti tentang Kristus. Tapi bagi orang Yunani, dia nggak pakai itu, nggak sama pintu masuknya. Maka dia pakai filsafat. Dari filsafat dia membawa orang kepada Kristus. Berapa lama dia di situ? Jam 11 sampai jam 4 sore. Setiap hari. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun, saudara. Sampai dikatakan penduduk, seluruh penduduk kota itu mendengar Injil. Saudara, kalau satu kali dia datang, siapa yang mau dengar? Pertama, jam istirahat, orang baru selesai kelas, ngapain dengar ini? Ini orang siapa? Bukan filsuf, dari mana ini segala macam, orang Yahudi tok. Ya sudahlah, tapi 1 hari, 2 hari, sampai orang mulai dengar, akhirnya jadi buah bibir, sambil akhirnya orang terus datang, selama 2 tahun tidak habis-habis. Berfilsafat, berapologetik, menyatakan kebenaran Injil kepada orang-orang di Efesus. Bukan orang-orang bodoh, scholar semua, orang-orang berpendidikan, orang-orang pengusaha besar. Semua orang seisi kota itu selama 2 tahun akhirnya bisa dengar Injil melalui Paulus yang pakai ruang kuliah Tiranus. Tuhan bekerja. Di titik inilah Paulus boleh menyadari bagaimana dia dipakai Tuhan begitu besar melalui pengabaran Injil di Efesus. Tidak berhenti di situ. Pasal 19 ayat 11 sampai 12 dikatakan, seperti Petrus dalam kisah sebelumnya. Dulu Petrus di pasal 5 ingat, dia melayani lalu melakukan mukjizat, orang berbondong-bondong datang sama Petrus, tidak bisa berdesakan, dapat bayangannya tok, tidak apa-apa lah, bayangannya bisa menyembuhkan. Ini mulai kelihatan mistis ya. Sekarang Lukas catat lebih lebay lagi, bukan lebay dalam pengertian ini, lebih absurd lagi kalau pakai logikanya manusia. Bukan hanya bayangannya, tapi dikatakan apa? Sapu tangannya atau apapun yang bekas dipegang Paulus, mereka ambil untuk bisa dipakai menyembuhkan orang, bahkan roh jahat keluar. Loh apa-apaan ini? Ini kok bisa membenarkan mistis? Tadi tentang kuasa Roh Kudus bicara kepada 12 orang kita bisa jawab. Tapi sekarang kepada kuasa mistis seperti ini apa maksudnya? Nah ini yang kita mau pelajari. Konteks. Saudara pahami? Lihat kalimat ini. Pembacaan harus di dalam konteks. Apa maksudnya? Kenapa peristiwa ini harus ada di kota Efesus? Kenapa di kota lain Paulus tidak dipakai Tuhan dengan cara seperti ini? Karena sekali lagi tadi makanya ada latar belakang di atas. Kota Efesus itu adalah pusat kekuasaan. Kuasa magik, kuasa politik, kuasa agama, penyembahan dewa dengan kuil terbesar di dunia Artemis ada di situ. Dan pelayanan Paulus justru bekerja di situ untuk apa? Menunjukkan bahwa kuasa nama Tuhan Yesus lebih kuat daripada semua hal yang di-expect oleh orang-orang di Efesus. Sangka mereka, dewa mereka yang tertinggi. Sangka mereka, dewa-dewa mereka yang bisa melakukan peristiwa-peristiwa spektakuler. Tapi sekarang Paulus seorang diri dipakai Tuhan mengusir roh jahat, dipakai Tuhan menyembuhkan untuk menyadarkan seisi kota dengan seluruh dewa-dewa mereka. Tidak ada harapan selain di dalam Kristus. Jadi di sini kita boleh mengerti kuasa pemberitaan Injil bukan dengan kuasa kita. Yang kedua, kuasa pemberitaan Injil juga bukan selalu dengan kuasa-kuasa supranatural. Tapi kuasa Injil itu bicara tentang kuasa Allah yang bekerja mengubah hati manusia untuk dibawa kepada kebenaran dengan berbagai macam cara di dalam konteksnya masing-masing. Jadi jangan digeneralisasi, pokoknya harus dengan KKR kesembuhan, pokoknya harus dengan ini. Tidak tentu. Itu sebab kita orang reform juga tidak alergi terhadap kuasa
hal-hal supranatural. Ada saat-saat di mana kita melakukan penginjilan, kita mengusir roh-roh jahat, orang-orang kerasukan. Ada saat-saat kita berdoa kepada orang-orang di pedalaman lalu mereka disembuhkan dan mengalami pertobatan. Masih ada. Saudara, saya percaya dan jangan berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan di dalam gerakan ini tidak mengalami itu. Tapi Paulus bilang, aku memilih untuk memberitakan Kristus. Itu tidak kuberitakan. Karena bukan itu poinnya. Kita mengalami hal-hal seperti itu bukan menjadi satu hal yang kita gadang-gadang di mimbar. Tetapi Injil diberitakan. Kita tidak menolak peristiwa itu, tetapi kita tidak menjual peristiwa itu. Yang kita mau adalah kuasa Injil, kuasa Allah bekerja mengubah hati manusia berdosa. Terakhir, ketiga. Kuasa Injil adalah kuasa yang mengalahkan kegelapan dan mengubah hati manusia kepada terang. Ini yang mau dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kuasa Injil itu mengalahkan kegelapan dan mengubah hati manusia kepada terang. Mari kita melihat setelah pelayanan Paulus berdampak ke seluruh kota. Akhirnya melalui peristiwa mukjizat-mukjizat yang tadi itu sampai sapu tangannya pun bisa dipakai. Maka muncullah iri hati dan kopi-kopi. Orang mau tiru kan ya. Dikatakan ada 7 anak dari Skewa. Siapa itu Skewa? Seorang imam kepala Yahudi, imam saudara, tetapi 7 anaknya malah lebih menyukai mistis. Maka mereka pengen punya nama, maka mereka copy paste. Hebat sekali ya, tengking iblis pakai nama Yesus yang dibilang Paulus. Wah, lucu sekali, pakai itu footnote-nya banyak sekali ngusirnya ya. Dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, nyah kau. Oh, siapa ini? Kok aneh sekali footnote-nya bagaimana? Bikin paper dia ya, ngusir setan. Makin ini terjadi. Tetapi di dalam kondisi itu maka mereka dipermalukan oleh si iblis. Dikatakan di situ, Yesus kami kenal, Paulus kami kenal. Tapi siapa lu? Gak kenal. Justru disitulah mereka akhirnya mereka dihajar. Dikatakan di situ digagahi, bukan dalam termin Indonesia digagahi dalam isu seks ya. Kata digagahi di dalam terjemahan pada saat itu mereka dihajar. 1 orang kerasukan setan bisa menghajar 7 orang sampai bajunya sobek, sampai mereka telanjang dan luka-luka mereka kabur. Nah itu dipermalukanlah mereka karena mereka berusaha memakai nama Yesus tapi demi kepentingan mereka, seperti dahulu kisah siapa itu? Simon di Samaria. Ingat? Filipus pergi ke Samaria, bertobat semua orang, ada Simon si ahli sihir, lalu akhirnya dia bertobat. Tapi dia bukan hanya mau bertobat, dia pengen kuasa spektakuler. Waktu Petrus dan Yohanes datang ke situ, lalu menurunkan Roh Kudus kepada mereka, si Simon bilang, "Ini duit, kasih aku kuasa supaya aku bisa juga turunkan Roh Kudus ke orang." "Celaka kamu, celaka uangmu," kata Petrus. Lalu sampai berhenti di situ, tidak tahu Simon bertobat atau tidak. Nah di sini terjadi kepada anak-anak Skewa, mereka melakukan hal yang sama, yang sebenarnya mereka sedang menghujat Roh Kudus karena mereka mempermainkan Allah. Justru melalui kisah itu disengaja ditulis untuk makin mengkonfirmasi kuasa Injil mempertobatkan banyak orang. Akhirnya orang sadar, dewa-dewa kami tidak bisa, sihir dari kami tidak bisa, sihir orang Yahudi tidak bisa. Siapa yang menaklukkan dan berkuasa atas seluruh dunia? Bukan lokalan, hanya kuasa Injil yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Kristus. Maka mereka mengalami anugerah di dalam berita Injil, mereka mengalami pertobatan, yaitu apa? Dikeluarkan dari kegelapan, dibawa kepada terang. Apa yang menjadi tanda pertobatan mereka? Dicatat di dalam bagian akhir yang tadi kita baca. Mereka menjadi percaya. Lalu mereka bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Apa itu dikatakan? Mereka mengalami pertobatan, buang segala apa yang mereka pegang. Saudara, sengaja Lukas catat, rela bayar harga, bakar semua kitab-kitab sihir mereka, 50.000 uang perak. Itu dikatakan menjadi gaji penuh setahun seseorang UMR. Jadi kalau pakai Indonesia sekarang 150.000 per hari kali 360 hari ya. Berapa itu? 750 juta atau 7,5 M. Ya segitulah. Mereka buang semua hanya demi untuk menerima Injil. Apa itu pertobatan? Bukan sekedar mengaku percaya, tapi ditarik keluar dari kegelapan
untuk membawa kepada perubahan, pertobatan, dan rela membuang segala apa yang kau percaya, yang kau pegang untuk tinggalkan mengikut kepada Kristus. Semua ini dicatat demi apa? Ayat 20 kesimpulannya. Dengan jalan ini semakin tersiarlah firman Tuhan dan semakin berkuasa. Saudara sekalian, kita mungkin bosan dengar cerita ini ya. Bolak-balik Pak Arli bicara tentang kisah para rasul bertobat, Injil diberitakan dan segala macam. Sudah tahu, nanti dulu. Kenapa berita repetisi seperti ini terus di dalam pola kisah para rasul? Dari pasal pertama, pasal 2, pertobatan, Injil, pertobatan, Injil, dan seterusnya. Kenapa harus kita bahas? Ya sudah, digabung aja langsung. Pasal 2, pasal 5, pasal ini polanya sama saudara, selesai. Sekali pembahasan. Jadi kisah para rasul di dalam eksposisinya 10 kali pertemuan, selesai. Ini 1 tahun dah habis-habis. Kenapa harus dengar berita yang sama terus? Justru, saya tutup di sini. Ini fokusnya. Ini fokusnya. Apa poinnya? Kenapa bilang ini fokusnya? Justru sekarang kita mau disadarkan. Melalui pola repetisi ini kita mau dibawa untuk sadar bahwa tema utama kerajaan Allah adalah melalui kehidupan kita Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, shalom ditegakkan di dunia. Melalui seluruh eksistensi keberadaan kita, kesaksian kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, vokal point dari seluruh hidupmu. Termasuk engkau yang masih kecil dalam studi. Semuanya melalui langkah hidupmu yang dipimpin oleh Allah, yang telah ditebus oleh Kristus, yang dinaungi oleh Roh Kudus adalah untuk menjadi sebuah kehidupan yang menjadi saksi bagi dunia. Sehingga bukan sekedar engkau mengetahui, bukan sekedar engkau beriman untuk dirimu sendiri, bukan sekedar engkau mengerti lalu beriman selesai. No, tapi sebuah kehidupan yang diundang untuk menghidupi Injil. Yaitu bagaimana? Engkau mengalami kehidupan yang diubahkan menjadi percaya. Engkau mengalami pembaharuan senantiasa dimurnikan dari sehari ke sehari semakin segambar dengan Kristus. Dan engkau dipanggil untuk menjadi saksi, mewartakan Injil Kristus. Beritakanlah Injil di dalam segala kelemahan keterbatasanmu. Tapi mintalah biarlah Roh Kudus menaungi. Sehingga melalui seluruh kesaksian kehidupan kita, sesederhana apapun itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Beri kami hati yang berorientasi kepada kerajaan Allah. Beri kami hati yang menyadari arti hidup kami di dalam rencana Allah. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang memiliki cara hidup yang sama dengan dunia, yang bolak-balik berkutat tentang diri kami dan kepentingan kami. Sekalipun kami mengatakan kami datang kepada Tuhan, tapi seluruh cara kami datang kepada Tuhan hanya tentang diri kami dan kepentingan kami. Tanpa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kami dan melalui kami. Tanpa melihat pembentukan Tuhan yang memurnikan kami untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Tuhan, ubahlah kami. Tuhan, ampuni kami. Berbelas kasihlah kepada kami. Panjang sabar-Mu sekali lagi kami minta dan harapkan. Tak kala kami terlalu lambat, tak kala kami terlalu degil, tak kala kami terlalu bodoh untuk terus menjadi orang-orang yang berkutat dengan segala realitas hidup kami. Kami melegitimasi dengan mengatakan kami baik, kami menjadi orang yang tidak main-main dalam dosa, tapi kami tidak menyadari panggilan yang begitu besar untuk kami menjadi saksi Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kiranya kami boleh menyadari kehidupan yang didesain oleh Allah di dalam penebusan Kristus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Satu kehidupan yang tidak sembarangan. Satu kehidupan yang tidak asal-asalan. Tapi satu kehidupan yang dirajut, yang dipimpin di dalam satu rencana kekal. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Begitu seriusnya Engkau mendesain kami. Begitu seriusnya Engkau memimpin kami. Karena itu kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Sadarkan kami. Kuasa Injil yang mengubahkan hidup kami adalah kuasa Injil yang memimpin kami untuk menjadi saksi-Mu sampai seumur hidup kami. Di dalam seluruh aspek hidup kami. Beri kami hati yang mau terus diubahkan. Beri kami hati yang mau terus bayar harga. Beri kami hati yang mau terus menjadi saksi. Jangan biarkan kami menahan anugerah itu dalam diri kami. Jangan biarkan kami menjadi malas. Jangan biarkan kami menjadi penonton. Jangan biarkan kami hanya mau terus dilayani. Tapi beri kami hati yang mau terus bertumbuh belajar, dibentuk dan mau diutus melayani seturut apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kami dan melalui kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.